Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Firman ini turun, dan karena turun firman ini Rasulullah SAW tercatat agak terlambat datang ke masjid. Ketika disusul oleh para sahabat, nampak Rasul sedang basah air matanya. Ketika ditanyakan oleh para sahabat, apa yang terjadi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, baru saja turun ayat dan aku khawatir, kata Nabi, di akhir zaman umatku hanya bisa membaca namun tak mampu memahami maknanya. Saudara-saudaraku yang berbahagia, sebagian orang mengatakan bahwa ritual haji adalah rangkaian kegilaan yang bermakna. Tidak terlalu salah. Bahkan iblis laknatullah ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dalam satu kesempatan, bagaimana pendapatmu wahai iblis tentang orang-orang yang berhaji? Iblis berkata, kalau aku melihat orang yang berhaji, aku seperti orang yang hilang akal. Aku tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Aku tidak mengerti mereka mau berpayah-payah, bersusah-susah, melakukan ritual-ritual yang menyusahkan diri mereka sendiri. Saudara-saudaraku yang berbahagia, rangkaian haji usai di Arafah akan memastikan jamaah keluar dari Arafah dan menuju ke Muzdalifah. Pergerakan jamaah dari Arafah ke Muzdalifah adalah pergerakan jutaan manusia yang sangat spektakuler. Sebagian dari mereka berjalan kaki, menempuh jalan yang sudah disediakan. Dan rangkaian jutaan orang yang bergerak dengan pakaian berwarna putih, bagaikan kumpulan ruh yang keluar dari jasad, bagian kumpulan ruh yang bergerak nanti di padang mahsyar. Suasana spektakuler ketika jutaan orang berpindah dari Arafah menuju ke Muzdalifah adalah pemandangan yang luar biasa. Usai puncak haji di Arafah, namun ritual haji belum selesai. Jamaah haji bergerak menuju ke Muzdalifah. Di Muzdalifah tidak ada tenda seperti di Arafah. Di Muzdalifah tidak ada lagi fasilitas yang disediakan seperti di Arafah. Di Muzdalifah jamaah akan beratap langit. Mereka menggelar sesuatu yang akan digunakan untuk tempat duduk mereka. Mereka bergerak, mereka bergeletakan, mereka beribadah. Pada saat itu jamaah haji melakukan tafakur, menyatukan dirinya dengan alam. Sesudah merenungkan tentang diri dan Allah di padang Arafah, kini jamaah haji merenungkan dirinya dan penciptaan semesta raya di bawah beratapkan langit. Semuanya menjadi begitu nyata. Di Muzdalifah, menyatu antara diri dengan alam dan Sang Maha Pencipta. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Siapakah ulul albab, orang yang berakal? Adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Dan kemudian mereka bisa menyimpulkan dengan kalimat, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada satupun yang kau ciptakan berupa kesia-siaan. Di Muzdalifah, jamaah haji menemukan perenungan yang mendalam tentang diri, tentang semesta, dan yang Maha Pencipta. Dan kemudian mereka pun mengumpulkan batu-batu, senjata rahasia yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Melempar jumroh yang merupakan perwujudan dari iblis. Jumroh akan dilempar dengan batu, senjata rahasia yang dibalut dengan keikhlasan. Karena hanya keikhlasan yang akan mampu menjatuhkan iblis laknatullah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, rangkaian-rangkaian kegilaan yang bermakna di dalam haji adalah rangkaian yang luar biasa. Muzdalifah, beratapkan langit, merasakan dingin pada saat cuaca sangat dingin, merasakan panas saat cuaca sangat panas, tidak ada lagi fasilitas. Namun semuanya dirasakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keindahan dalam beribadah haji. Keindahan untuk merasakan menyatunya diri dengan alam semesta dan Sang Maha Pencipta. Di Muzdalifah, kita merasakan kehadiran Allah dalam bentuk yang lain selain ketika Allah hadir di padang Arafah. Di Muzdalifah, kita mempersiapkan diri
dalam fisik yang sudah lelah, namun harus menghadapi musuh paling utama di dalam hidup, setan yang harus dilempar. Setan yang harus dilempar dan dikalahkan. Dan hanya bisa dikalahkan dengan peluru yang berbarut keikhlasan. Pelurunya dikumpulkan diam-diam, disimpan diam-diam, dilemparkan dengan lemparan yang sangat penuh keyakinan akan kemenangan. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. 7 peluru untuk 1 jumroh kelak akan dilontarkan di Mina, Muzdalifah, Arafah, Mina, Mekah. Rangkaian yang penuh keindahan. Nikmatilah sajian Allah yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.